Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu Pola Spasial Kegiatan Ekonomi atau GIS. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Anafia Suciwardani NIM 06, ada Winda Fitriana NIM 09, Sofiatul Ummah NIM 15, Faridatul Hasna NIM 38, dan yang terakhir Nur Fadila NIM 42. Di sini kami akan membahas mengenai konsep, tujuan, jenis analisis data spasial, data yang diperlukan dalam analisis spasial, pola spasial kegiatan ekonomi, langkah-langkah menghitung analisis spasial, dan juga di sini saya akan membahas mengenai konsep analisis spasial. Yang pertama, apa itu analisis spasial? Analisis spasial merupakan suatu teknik atau proses yang melibatkan sebuah hitungan dan evaluasi atau matematis yang dilakukan dalam rangka mencari atau menemukan potensi, hubungan, atau pola-pola yang mungkin terdapat di antara unsur-unsur geografi yang terkandung di dalam data digital dengan batas-batas wilayah studi tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan analisis spasial. Yang pertama itu ada analisis visual, yang dimana analisis visual merupakan tahapan yang sangat berguna untuk menemukan dan memperjelas pada suatu pola. Yang kedua, ada operasi spasial. Operasi spasial merupakan pengolahan data dengan mempergunakan algoritma perhitungan geometris terhadap objek spasial. Dan yang terakhir itu ada pemodelan spasial, yang dimana pemodelan spasial ini akan menggambarkan matematis tentang struktur dari sebuah fenomena spasial. Selanjutnya yaitu jenis-jenis analisis spasial. Yang pertama itu ada query basis data. Query basis data digunakan untuk memanggil atau mendapatkan kembali atribut data tanpa mengganggu atau mengubah data yang sudah ada. Yang kedua itu pengukuran analisis spasial dapat digunakan dengan menggunakan fungsi pengukuran. Fungsi pengukuran yang digunakan dapat berupa jarak, luas, keliling, dan juga sentroid. Yang ketiga, fungsi kedekatan. Fungsi kedekatan merupakan sebuah fungsi untuk menghitung jarak dari suatu titik, garis, ataupun batas poligon. Dan yang keempat itu terdapat overlay. Selanjutnya yaitu metode analisis spasial berdasarkan tujuannya. Yang pertama itu ada analisis spasial exploratory yang digunakan untuk mendeteksi adanya pola khusus pada sebuah fenomena spasial serta untuk menyusun sebuah hipotesa penelitian. Metode ini sangat berguna ketika hal yang akan diteliti merupakan sesuatu hal yang baru di mana peneliti tidak atau belum memiliki banyak pengetahuan tentang fenomena spasial yang telah diamati atau yang sedang diamati. Yang kedua, analisis spasial konfirmatory, di mana analisis ini dapat dilakukan untuk menginformasi hipotesa penelitian. Metode ini juga sangat berguna ketika peneliti sudah memiliki cukup banyak informasi tentang fenomena spasial yang sedang diamati, sehingga hipotesa yang sudah ada dapat diuji kebahasaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data dalam pola spasial. Nah, dalam hal ini, sektor tersier itu memberikan kontribusi penting dalam sebuah perekonomian wilayah melalui pusat-pusat dalam kegiatan perekonomian. Nah, dengan adanya ekonomi ini, itu mempengaruhi tentang penggunaan lahan yang pada akhirnya akan berdampak pada nilai-nilai lingkungan. Nah, biasanya alat analisis yang digunakan itu adalah data sekunder yang berupa data cross-section, sedangkan alat analisis yang digunakan biasanya itu nearest neighborhood analysis, analisis regresi linear berganda, dan analisis spasial dengan sistem informasi geografis atau yang dikenal dengan SIG. Nah, analisis tersebut itu mencakup keseluruhan wilayah kecil untuk memberikan gambaran penyebaran kegiatan ekonomi dan nilai lingkungan agar lebih komprehensif. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan pada analisis geografi information system atau yang lebih dikenal dengan GIS. Nah, GIS di sini merupakan suatu sistem informasi yang terintegrasi secara khusus yang biasanya itu digunakan untuk mengelola berbagai data yang mempunyai suatu sistem informasi dalam bentuk spasial atau dalam bentuk ruang. Nah, GIS ini merupakan bagian dari analisis perencanaan pembangunan. Biasanya itu digunakan untuk membantu pada bidang perekonomian. Diperlukannya sistem analisis yang dapat membantu proses perencanaan tata kelola suatu daerah itu
melalui sistem digital yang terintegrasi. Nah, pada dasarnya ini harus dilandasi oleh pemahaman secara mendasar tentang aspek geografi, misalnya akurasi peta dan pencitraan. Nah, GIS ini juga merupakan sebuah sistem informasi, itu basisnya basis komputer yang desainnya itu untuk menyimpan, mengelola, menyajikan data atau informasi geografis. Nah, dalam analisis ekonomi ini, karena dalam penyajian output GIS telah tersedia data-data penunjang ekonomi, misalnya tentang produk domestik bruto atau PDB. Nah, manfaat yang didapat dari GIS adalah kita itu dapat mengetahui informasi lokasi di seluruh muka bumi. Itu secara lengkap dengan pengetahuan yang komprehensif tentang apa yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan kerja SIG. Yang pertama ada tahapan masuk atau input, kemudian ada keluaran atau output. Sedangkan yang pertama saya akan menjelaskan tentang sumber data yang termasuk ke dalam tahap masukan input. Nah, jadi data penginderaan jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra non-foto, data foto udara dan citra satelit. Nah, di mana sumber data ini juga merupakan data teristrik atau data dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, dan data pasien positif COVID, dan sebagainya. Nah, data teristis ini bisa disajikan dalam bentuk peta, bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau juga dalam bentuk perhitungan. Sedangkan data peta ini biasanya sudah dalam bentuk digital, seperti yang ada dalam gambar di PPT ini. Jadi, ini merupakan bentuk peta digital. Jadi ada data spasial sungai, jalan, tata guna lahan, dan lain sebagainya. Tinggal input sesuai dengan keperluan pembuatan. Begitu. Kemudian yang kedua ada proses pemasukan data, di mana jenis data yang diinput dalam SIG itu ada data spasial. Apa itu data spasial? Jadi data spasial itu merupakan data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Nah, cara memasukkan data spasial dalam sistem SIG ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu digitasi dan penyaman atau dengan cara scanning. Nah, seperti yang ada dalam PPT ini merupakan gambar dari hasil digitasi jalan pada peta rupa bumi kecamatan Balong Panggang, Gresik. Nah, seperti itu gambarnya. Ini menggunakan data digitasi yang kemudian dilakukan dengan scan. Yang kedua ada data atribut. Data atribut sendiri merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Nah, data atribut ini berupa data kualitatif atau dapat berupa data kuantitatif. Nah, data kuantitatifnya sendiri merupakan data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif yang diperoleh dari pengisian angket, wawancara, dan juga tanya jawab. Nah, sedangkan kualitatifnya sendiri itu contohnya pada peta tata guna lahan, seperti data pemukiman, sawah, kawasan industri, tegalan, dan sebagainya. Nah, biasanya data kuantitatifnya itu berupa hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk bilangan atau angka. Karena data kuantitatif ini berfungsi untuk memperlihatkan bila mana ada perbedaan nilai objek. Nah, begitu. Nah, pada gambar di samping merupakan gambar data atribut kuantitatif, di mana seperti jelaskan itu merupakan jalan lokal. Yang kedua ada jalan setapak. Sedangkan yang di blok biru itu merupakan jalan lain. Kemudian yang kedua ada tahap pengolahan, di mana setelah kita mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita input pada SIG, baru kita memulai tahap pengolahan data. Nah, pada tahap pengolahan data ini meliputi manipulasi dan analisis data seperti kita itu membuat basis data baru, menghapus basis data, kita juga bisa mengedit dan menyisipkan data ke dalam tabel sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada tahap keluaran. Yang selanjutnya ada tahap keluaran atau output. Nah, jika peta bumi itu sudah selesai kita masukkan, maka
kita itu bisa langsung menyajikannya. Penyajian data SIG ini dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik atau bentuk biner. Nah, berikut yang saya sajikan dalam PPT ini merupakan hasil akhir dari tahapan kerja SIG dari Digitasi Kecamatan Balong Panggang Gresik. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada analisis data sistem informasi geografis. Nah, analisis SIG ini dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan pengguna data seperti analisis klarifikasi, overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis klasifikasi, di mana analisis klasifikasi ini merupakan proses untuk mengelompokkan data keuangan yang bentuknya spasial. Contohnya itu dalam klasifikasi pola tata guna lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan itu berdasarkan analisis data. Kemudian yang kedua itu ada analisis overlay. Apa itu analisis overlay? Overlay itu merupakan proses untuk menganalisis dan juga mengintegrasi tumpang tindih 2 atau lebih data kekurangan yang berbeda. Apa contohnya? Contohnya itu seperti dalam analisis daerah yang rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, kita juga menggabungkan jenis tanah dan juga kadar air. Nah, seperti dalam gambar ini. Gambar ini merupakan gabungan antara daerah yang rawan erosi, ketinggiannya berapa, juga jenis tanahnya seperti apa, dan kadar airnya. Kemudian ada analisis networking, di mana analisis ini bertitik tolak pada jaringan. Namanya juga networking, jadi ini bertumpu pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan juga titik-titik yang saling terhubung. Nah, analisis networking ini biasanya itu dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak, juga atau gas. Nah, juga dipergunakan untuk pipa air minum atau saluran pembuangan. Nah, selanjutnya itu ada analisis buffering. Kita bisa perhatikan gambar di PPT ini. Jadi analisis ini menghasilkan sebuah penyangga yang berbentuk lingkaran seperti yang ada di PPT ini. Nah, atau kita kenal dengan poligon yang meliputi suatu objek sebagai pusatnya, gitu. Nah, dengan menggunakan analisis buffering ini, kita bisa mengetahui berapa sih parameter objek dan juga berapa sih luas wilayahnya. Kemudian ada analisis 3 dimensi, di mana analisis ini digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data yang divisualisasikan ini dalam bentuk 3 dimensi. Penerapannya juga bisa digunakan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena bencana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem informasi geografis atau SIG. Nah, ini banyak sekali manfaat dari SIG. Yang pertama, SIG ini untuk inventarisasi sumber daya alam. Jadi, singkatnya itu SIG adalah untuk inventarisasi sumber daya alam, seperti untuk mengetahui persebaran berbagai SDA, misalnya untuk minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan juga barang tambang, dan juga lainnya. Kemudian untuk mengetahui kawasan lahan potensial, untuk mengetahui kawasan lahan pertanian itu di mana, lahan kritis, perkebunan, juga perubahan penggunaan lahan. Kita juga bisa menggunakan untuk memantau daerah mana yang mengalami pasang surut guna untuk mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan yang lain. Jadi untuk memetakan kesuburan tanah juga bisa menggunakan SIG yang diperlukan dalam usaha pertanian. Nah, yang kedua ada SIG untuk perencanaan pembangunan. Nah, dalam perencanaan pembangunan ini, manfaat SIG ini dapat dilakukan melalui analisis peta-peta tematik seperti yang telah saya jabarkan di atas. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui kemampuan lahannya. Misalkan, seperti perencanaan pembangunan terminal bus yang dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, gitu, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, pada trayek angkutan, peta trayek angkutan, kemudian maupun peta harga tanah. Nah, kemudian yang ketiga ada SIG untuk perencanaan ruang. Jadi SIG ini
Manfaatnya seperti yang telah dijelaskan di atas, ini untuk perencanaan keruangan di suatu wilayah. Jadi pendataan dan pengembangan pusat-pusatnya itu pertumbuhan dan pembangunan ini menggunakan SIG. Jadi SIG ini juga digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk karena kita bisa menggunakan atau melihat peta digital juga. Nah, persebaran penggunaan lahan baik untuk pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, kita bisa melihat dengan peta itu. Kemudian sekolah maupun rumah sakit yang seluruhnya memanfaatkan menggunakan pola SIG. Nah, kemudian yang keempat ada SIG untuk perencanaan transportasi. Gimana caranya? Jadi ini pemetaan SIG ini digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik. Nah, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan juga kecelakaan bisa kita ketahui dari SIG ini. Kemudian SIG ini untuk mitigasi bencana. Jadi kita bisa melihat daerah mana sih, atau kita bisa menentukan wilayah mana sih yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. Jadi kita akan ada sebuah tanda-tanda untuk mengetahui mana saja wilayah-wilayah atau titik-titik yang rawan bencana, sehingga kita bisa melakukan atau menerapkan sebuah kebijakan untuk menanggulangi bencana tersebut. Nah, SIG ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, juga menentukan lokasi sebagai tempat evakuasi dan mengidentifikasi luas area yang terkena bencana dan sebagainya. Baik, yang selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pola spesial aktivitas ekonomi atau indeks Moran. Uji Moran bertujuan untuk mengidentifikasi autokolerasi yang timbul adanya interaksi antara wilayah untuk menjelaskan ketergantungan spesial daerah-daerah mengenai kemiskinan manusia digunakan indeks Moran. Indeks ini menghitung derajat ketergantungan daerah terhadap daerah lainnya. Adapun indeks tersebut menggunakan variabel kemiskinan, matriks binominal, dan banyaknya daerah pada region tersebut sebagaimana dirumuskan sebagai berikut. Jadi di sini terdapat rumus dari indeks Moran, di mana MC merupakan Moran koefisien atau indeks Moran, N jumlah observasi, XI kemiskinan daerah I, XJ kemiskinan daerah J, X kemiskinan rata-rata provinsi Jawa Timur, W matriks binominal yang menunjukkan spesial wage, I wilayah observasi, dan J wilayah tetangga. Matriks binominal menunjukkan bobot spesial sebagai penentuan apakah wilayah tersebut memiliki perbatasan langsung dengan wilayah lainnya. Untuk wilayah yang berbatasan langsung diberi nilai pembobotan 1, sedangkan pembobotan dengan nilai 0 jika letaknya tidak berdekatan atau tidak berbatasan langsung. Indeks Moran memiliki nilai antara -1 dan 1, di mana pada nilai mendekati 1 dan -1 menunjukkan ketergantungan spesial yang tinggi, sedangkan semakin mendekati 0, maka ketergantungan spesial lemah, sedangkan notasi plus dan min menunjukkan pola persebaran secara geografis. Pada notasi plus menggambarkan keadaan di mana daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi membentuk suatu rangkaian atau klaster secara geografis. Begitu pula dengan daerah tingkat kemiskinan rendah. Sebaliknya, apabila notasi min atau kurang menggambarkan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan daerah dengan tingkat kemiskinan rendah tersebut secara acak. Autokorelasi spesial merupakan korelasi yang terjadi dan diamati pada data spesial dan lokasi dalam bidang 2 dimensi. Data yang diamati dan faktor lokasional merupakan kesatuan dalam lanskap geografis. Faktor lokasional dalam autokorelasi spesial umumnya diartikan sebagai kedekatan geografis. Konsep ini sebagaimana hukum geografi pertama Tobler yang menyatakan segala sesuatu saling terkait dengan yang lainnya, akan tetapi sesuatu yang berdekatan lebih saling berkaitan.
dibandingkan dengan yang berjauhan. Autokolerasi spesial dapat diinterpretasikan sebagai tingkat relasi antar nilai pengamatan dan pola spesial. Berikut merupakan kriteria hipotesis dalam uji Moran, yaitu H0 dibagi 1 sama dengan 0, tidak ada autokorelasi antar wilayah. H1 dibagi 1 tidak sama dengan 0, ada autokorelasi antar wilayah. Pada tingkat lokal, kabupaten digunakan uji Local Indicator of Spatial Autocorrelation atau disingkat dengan LISA. Kemudian, output uji LISA diklasifikasikan ke dalam 4 hubungan spesial, yakni yang pertama ada kuadran 1, high, mengidentifikasi wilayah dengan nilai pengamatan tinggi dikelilingi oleh wilayah yang mempunyai nilai pengamatan tinggi. Kuadran 2, low high, mengidentifikasi wilayah dengan nilai pengamatan rendah dikelilingi oleh wilayah yang mempunyai nilai pengamatan tinggi. Kuadran 3, low, mengidentifikasi wilayah dengan nilai pengamatan rendah dikelilingi oleh wilayah yang mempunyai nilai pengamatan rendah. Kuadran 4, high-low, mengidentifikasi wilayah dengan nilai pengamatan tinggi dikelilingi oleh wilayah yang mempunyai nilai pengamatan rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang tahapan analisis data dalam SIG. Karakteristik utama sistem informasi geografi adalah kemampuan menganalisis sistem seperti analisa statistik dan overlay yang disebut analisa spasial, yaitu dengan menambahkan dimensi ruang atau space atau geografi. Analisa spasial dilakukan dengan mengoverlay 2 peta yang kemudian menghasilkan peta baru hasil analisis. Proses analisa spasial meliputi kegiatan membuat buffer di sekitar poin atau titik, line atau garis, poligon atau area, kemudian menganalisis peta dengan titik, garis, dan area dengan proses overlay menggunakan metode intersection, union, identitas, hapus, dan clip. Analisa data spasial dalam sistem informasi geografis atau SIG antara lain yang pertama dengan klasifikasi, yang kedua dengan overlay, yang ketiga dengan networking, yang keempat buffering, dan yang kelima atau terakhir yaitu 3 dimensi. Yang pertama, klasifikasi adalah proses mengelompokkan data yang berasal dari peta dasar menjadi data spasial yang baru. Contohnya, mengklasifikasikan data guna lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan. Itu peta tata guna lahan. Kemudian berdasarkan analisis data kemiringan atau data ketinggian, itu peta topografi. Kemudian yang kedua yaitu overlay. Overlay adalah proses menganalisis dan mengintegrasikan 2 atau lebih data spasial yang berbeda. Contohnya, menganalisis daerah rawan erosi dengan mengoverlaykan atau tumpang susun data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Kemudian yang ketiga yaitu networking. Networking adalah analisis yang bertitik tolak pada jaringan yang terdiri atas garis-garis dan titik-titik yang saling terselubung. Nah, analisis ini sering dipakai dalam berbagai bidang. Misalnya sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa, minyak atau gas, pipa air minum, atau saluran pembuangan. Kemudian yang keempat yaitu buffering. Buffering adalah proses analisis yang akan menghasilkan buffer atau penyangga yang berbentuk lingkaran atau poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya.
sehingga kita bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Buffer ini juga bisa digunakan misalnya untuk menentukan jalur hijau, kemudian menggambarkan zona ekonomi eksklusif, kemudian mengetahui luas daerah yang mengalami tumpahan minyak di laut dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu 3 dimensi. Proses analisis 3 dimensi sering digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Misalnya, digunakan untuk menganalisis daerah yang akan terkena aliran lava jika gunung api diprediksi akan meletus. Kemudian di sini ada proses analisis dengan ARCGIS. Adalah proses menggabungkan informasi dari beberapa layer data yang berbeda dengan menggunakan operasi spasial tertentu, di mana kita memulai dari ide yang kita kembangkan dan diaplikasikan dalam berbagai hal. Analisis spasial ini dilakukan dengan menggunakan analisis data vektor, analisis data citra satelit, dan analisis data tabular yang ada. Dalam melakukan analisis dilakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan permasalahan atau pertanyaan kunci. Yang kedua, mengumpulkan dan menyiapkan data. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan metode dan alat analisis. Yang keempat, melakukan proses analisis, dan yang kelima atau terakhir yaitu memeriksa dan memperbaiki hasil analisis tersebut. Analisis dilakukan dengan tahapan diawali oleh menentukan permasalahan atau pertanyaan kunci sebagai leading dalam melakukan analisis. Dalam kaitan tata ruang, misalnya bagaimana zonasi yang tepat untuk menentukan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, pertanyaan kunci ini kemudian bisa dijabarkan lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail. Misal, bagaimana status zonasi berdasarkan tata ruang sebelumnya, atau bagaimana tutupan lahan yang ada, atau bagaimana penggunaan lahan yang ada, bagaimana sebaran wilayah penting untuk konservasi, bagaimana sebaran wilayah penting pengembangan ekonomi, bagaimana sebaran penduduk, bagaimana sebaran fasilitas-fasilitas bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan tersebut kemudian memandu proses selanjutnya dalam analisis dengan GIS. Kemudian proses selanjutnya dilakukan pengumpulan dan pengecekan data, di mana data-data yang dibutuhkan dalam analisis GIS dikumpulkan, kemudian dilakukan pengecekan dalam beberapa aspek seperti format data, skala, sumber, tingkat kedetailan skala, dan lain-lain. Nah, sesudah proses ini dilakukan, proses penyiapan data berupa penyamaan format, sistem, koordinat, kemudian dilengkapi dengan data-data yang diperlukan dari berbagai sumber data atau membangun data yang ada sendiri. Selanjutnya, penentuan metode analisis ini dilakukan sesudah semua data yang dibutuhkan untuk analisis sudah tersedia. Analisis yang dilakukan terdiri atas berbagai jenis analisis dengan menggunakan metode analisis yang sesuai dalam menjawab semua pertanyaan tersebut. Selanjutnya adalah proses analisis. Nah, proses ini dilakukan dengan menggunakan data dan metode yang telah diisi. Proses analisis dapat dilakukan menggunakan metode yang telah ditetapkan dalam menjawab pertanyaan. Proses analisa bisa sederhana atau kompleks. Misalnya, pertanyaan tutupan lahan yang ada dijawab dengan menggunakan analisis citra satelit.
kemudian diolah dengan software remote sensing dan menghasilkan tutupan lahan yang ada. Berbeda dengan pertanyaan bagaimana penggunaan lahan. Nah, pertanyaan itu membutuhkan analisis yang lebih kompleks karena penggunaan lahan membutuhkan proses verifikasi di lapangan dengan menggunakan survei dan pengolahan data yang lebih kompleks. Kemudian yang kelima yaitu hasil analisis harus kemudian diperiksa kembali. Misalnya pada hasil akhir zonasi, itu perlu kemudian di cross check kembali secara baik. Hasil analisis yang menggabungkan banyak data ada kemungkinan kesalahan seperti kesalahan koordinat atau kesalahan menentukan parameter. Pengecekan ini dilakukan dengan merunut baik data serta metode yang digunakan. Kemudian juga ada dalam langkah analisis dengan ARCGIS. Analisis dengan menggunakan ARCGIS dilakukan terbatas pada analisis tools dan ARC toolbox yang terdiri atas extract, overlay, proximity, dan statistik. Dalam ARCGIS, fungsi analisis terbagi lagi dalam banyak fungsi. Yang pertama misal untuk extract. Nah, dalam extract ini kemudian dibagi lagi atas clip, select, split, dan tabel select. Kemudian juga dengan overlay, proximity, dan statistik terbagi atas beberapa pilihan analisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yakni membacakan studi kasus dengan judul Pola Spasial Kegiatan Industri Unggulan di Provinsi Jawa Timur, studi kasus subsektor industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki. Setiap sektor wilayah pastinya memiliki potensi dan keunggulan sektor yang menjadi spesialisasi perekonomian dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Salah satunya yakni dapat dilakukan dengan mendorong pengembangan kegiatan industri sebagai kegiatan ekonomi utama yang dapat memberikan efek ganda terhadap tumbuhnya sektor-sektor lainnya. Industrialisasi telah menyebabkan terjadinya transformasi struktural perekonomian nasional maupun di regional. Nah, termasuk di Provinsi Jawa Timur sendiri. Transformasi struktural di Provinsi Jawa Timur ditandai dengan kontribusi pendapatan di sektor industri yang lebih besar daripada sektor pertanian. Dan salah satu kegiatan industri yang berpotensi dikembangkan di Provinsi Jawa Timur sendiri adalah industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki. Nah, meskipun kontribusi pendapatan masih relatif jauh dibandingkan kontribusi pendapatan kegiatan industri lainnya seperti industri makanan, industri minuman, dan tembakau, namun industri ini mampu mendorong penyerapan tenaga kerja yang tinggi, sehingga menarik untuk mengkaji potensi ekonomi pada industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki. Nah, secara spasial dengan mengetahui wilayah-wilayah yang diprioritaskan untuk didorong pengembangan kegiatan industri jenis ini dapat berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Di sini, proses industrialisasi secara geografis merupakan proses yang selektif di mana perkembangan industri yang cepat dan pemicu transformasi struktural tidak terjadi secara merata di semua daerah dalam suatu negara, yang menyebabkan munculnya konsentrasi spasial. Konsentrasi spasial sendiri menunjukkan share suatu wilayah dan distribusi lokasi dari suatu industri. Apabila suatu distribusi spasial suatu industri tidak merata dan ada wilayah yang mendominasi berlokasinya industri, maka menunjukkan bahwa industri terkonsentrasi secara spasial di wilayah tersebut.
Dari hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa kegiatan industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki dapat dijadikan sebagai strategi pengembangan industri dalam pemicu pertumbuhan ekonomi wilayah di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur. Selain itu, pola berkembangnya industri ini menunjukkan bahwa adanya spesialisasi industri di beberapa wilayah yang sehingga memberikan keuntungan pada nilai tambah produksi dan penyerapan tenaga kerja. Pola industri yang terdispersi ini dibutuhkan pengembangan industri yang terkonsentrasi spasial dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi, terutama bagi industri yang memiliki keterkaitan untuk lebih mengefisienkan kegiatan produksi. Dan selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam memprioritaskan wilayah-wilayah pengembangan kegiatan industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Timur. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.